Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Kita berjumpa kembali dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar subtema 2, pembelajaran 1, halaman 37 sampai 44. Judulnya Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia. Coba Ibu minta kalian mengamati diri kalian masing-masing. Siapakah di antara kalian yang bertambah tinggi? Coba angkat tangannya. Oke. Nah, sekarang siapakah di antara kalian yang bertambah berat badannya? Wah, hampir semuanya ya. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu bahwa kita semua mengalami pertumbuhan? Manusia dilahirkan dari bayi. Bayi lalu tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dan dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia akan terhenti dan beranjak menjadi tua. Selain pertumbuhan, kita juga mengalami perkembangan. Saat kita bayi, kita tidak bisa makan sendiri, tidak bisa minum sendiri. Semua kebutuhan kita dibantu oleh ayah dan ibu. Ibu atau ayah menyuapi kita, memandikan kita. Lalu ibu dan ayah juga membantu kita untuk berlatih berjalan. Nah, sekarang anak-anak bisa ke sekolah sendiri, bisa belajar sendiri, bisa menulis sendiri. Itu semua adalah perkembangan. Perkembangan ternyata bisa terjadi karena ada faktornya. Berapakah faktor yang memengaruhi adanya perkembangan? Nah, kita lihat di sini. Faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama, makanan bergizi seimbang. Wah, perhatikan gambarnya. Lihat kan? Faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia, faktor utamanya yang mempengaruhi adalah makanan bergizi seimbang. Makanan bergizi seimbang terdiri atas makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, dan buah-buahan ditambah susu. Inilah disebut menu 4 sehat 5 sempurna. Selanjutnya, faktor kedua adalah olahraga yang teratur. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apakah itu manfaat jika kita rajin berolahraga? Betul sekali. Manfaat olahraga yang teratur adalah membuat badan kita atau tubuh kita terasa lebih sehat, terasa lebih bugar, dan lebih kuat. Di sini juga olahraga dapat memperlancar peredaran darah dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya, olahraga yang dapat kita lakukan di rumah, contohnya senam sederhana, lalu bermain sepak bola, lari pagi, lalu bermain voli dan bulu tangkis. Pasti anak-anak pernah melakukannya kan? Iya. Selanjutnya, faktor yang ketiga, udara yang bersih dan lingkungan yang sehat. Perhatikan gambar rumah ini. Bagaimana? Apakah ada sampah di sekitar rumah itu? Tidak ada. Inilah yang dinamakan lingkungan sehat. Lingkungan sehat itu adalah lingkungan yang memiliki udara yang segar dan tidak ada sampah yang menumpuk. Apakah kalian bisa membuat
lingkungan sehat di sekitar rumahmu? Tentu bisa. Caranya adalah kita harus rajin membersihkan rumah, kamar, dan lingkungan sekitar kita, sehingga kita bisa mendapatkan udara yang bersih dan lingkungan yang sehat. Faktor yang keempat adalah sinar matahari yang cukup. Nah, sinar matahari dapat membantu tubuh kita menghasilkan vitamin D. Vitamin D memiliki manfaat yang sangat baik untuk kesehatan tubuh kita, yaitu untuk kesehatan tulang dan kesehatan gigi. Faktor yang kelima adalah istirahat yang cukup atau tidur yang cukup. Nah, anak-anak untuk orang dewasa, waktu istirahat yang cukup adalah 7-8 jam. Itu untuk orang dewasa. Sedangkan untuk anak-anak, kalian membutuhkan istirahat yang cukup lebih dari waktu orang dewasa, yaitu lebih dari 7-8 jam. Jadi jika anak-anak suka bermain di rumah seperti bermain game, kalian jangan lupa perhatikan istirahat yang cukup. Misalkan kurangi waktu bermain gamenya agar kalian dapat istirahat yang cukup dan mengalami faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia yang baik. Jadi ada berapakah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? Ya, betul sekali. Ada 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, selanjutnya adalah kita belajar tentang gerakan kuat dan lemah dalam gerak tari. Di dalam gerak tari, kita mempelajari 2 gerakan, yaitu gerak tari kuat dan gerak tari lemah. Gerak tari kuat memerlukan tenaga yang kuat, sedangkan untuk gerak tari lemah memerlukan tenaga yang lemah. Ini salah satu contoh tariannya. Selanjutnya kita belajar tentang berhitung cara bersusun panjang. Oke. Ada sebuah angka di layar, kalian perhatikan. Sekarang perhatikan lambang bilangannya. Oke, nah lambang bilangan itu dibaca 5671. Jika kalian menemukan soal seperti ini, cara pertama adalah kalian harus memisahkan angka tersebut atau lambang bilangan sesuai dengan nilai tempatnya. Angka 1 atau lambang bilangan 1 menempati nilai tempat satuan. Lalu lambang bilangan 7 menempati nilai tempat puluhan. Lalu lambang bilangan 6 menempati nilai tempat ratusan. Sedangkan lambang bilangan 5 menempati nilai tempat ribuan. Bagaimana dengan lambang bilangan 2148? Tentu sama dengan lambang bilangan 5671. Lambang bilangan 2148 kita pisahkan sesuai dengan nilai tempat. Lambang bilangan 8, dia nilai tempatnya adalah satuan. Sedangkan lambang bilangan 4 menempati nilai tempat puluhan, sedangkan lambang bilangan yang berwarna kuning menempati nilai tempat ratusan. Sedangkan yang berwarna ungu, perhatikan lambang bilangan berwarna ungu
Coba jawab pertanyaan Ibu, menepati nilai tempat? Betul sekali, ribuan. Nah, sekarang kita diminta untuk berhitung penjumlahan ini dengan cara bersusun panjang. Wah, kok banyak sekali Bu Tasya titik-titiknya? Anak-anak, kalian pelan-pelan memperhatikan ini. Jangan langsung pusing ya nak. Ya, kita akan belajar secara bertahap. Nah, ini dia. Ya. Pertama kita pisahkan dahulu. Kalau satuan berarti angkanya terdiri dari satu angka, sedangkan puluhan ada 2 angka, ratusan 3, sedangkan ribuan ada 4. Oke. Lihat bedanya untuk ratusan, puluhan, dan ribuan adalah jumlah nolnya. Nah, sekarang kita setelah memisahkan angka-angka tersebut sesuai dengan nilai masing-masing, kita jumlahkan. 1 ditambah 8 hasilnya 9. 70 ditambah 40 hasilnya 110. 600 ditambah 100 hasilnya 700. 5000 ditambah 2000 hasilnya adalah 7000. Nah, apakah sampai sini sudah selesai? Belum. Nah, bagian mana yang belum? Adalah lihat yang lambang bilangan berwarna biru. 110 itu harus kita pisahkan karena dia masih berada di barisan puluhan. Sedangkan hasilnya adalah ratusan, 110. Maka yang kita lakukan adalah memisahkannya. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah memisahkan antara ratusan dan puluhan. Maka di dalam kurung kita pisahkan. 110 sama dengan 100 ditambah 10. Yang 100 kita berikan warna kuning karena dia satu kelompok dengan nilai ratusan. Sedangkan yang 10 dia sama dengan satu kelompok yang berwarna biru atau puluhan. Setelah kita pisahkan, kalian jangan lupa untuk jumlahkan. 9 untuk satuan, satu angka itu 9. Sedangkan yang puluhan yang warna biru kalian tulis 10. Yang ratusan berwarna kuning jangan lupa kalian jumlahkan. 700 ditambah 100 hasilnya adalah 800. Sedangkan yang berwarna ungu tetap dia 7000. Nah, setelah kalian gabungkan hasil ratusannya, kita jumlahkan secara keseluruhan. 7000 ditambah 800 ditambah 10 ditambah 9 hasilnya adalah 7819. Sekarang yang kedua, kita berhitung menggunakan cara bersusun pendek dan panjang. Di sini Ibu kasih contoh cara bersusun pendek. Karena yang panjang sudah. Ini namanya bersusun pendek. Nah, di sini kita akan bermain tebak angka. Perhatikan, ada sebuah kotak di bawah 0. Ya, kalian sudah menemukannya belum? Sudah. Nah, kotak itu berwarna? Betul sekali, kotak itu berwarna hijau. Perhatikan baik-baik kotak itu. Di bawah kotak ada sebuah garis berwarna biru dan di bawah garis biru itu ada sebuah angka. Ya, angka itu berwarna merah. 4 ditambah 5 hasilnya adalah 9. Betul? Ya. Sedangkan 6 ditambah 3 hasilnya 9. 1 ditambah 2 hasilnya 3. Pertanyaan Ibu,
0 ditambah berapakah? Hasilnya adalah 8. Kalau 4 ditambah 5 hasilnya 9. Sekarang 0 ditambah berapakah yang hasilnya 8? Coba kalian pikirkan dahulu. Berapakah hasilnya? Betul sekali. Hasilnya adalah 8. 0 ditambah 8 hasilnya adalah 8. Ini disebut cara berhitung dengan bersusun pendek, karena dia tidak dipisahkan sesuai dengan nilai tempatnya. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Kita akan berjumpa kembali untuk pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.